Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menanam atau teknik budidaya tanaman selada. Yang pertama itu ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah dalam budidaya pertanian bertujuan untuk menciptakan keadaan tanah yang siap tanam, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sehingga tanaman yang dibudidayakan akan tumbuh dengan baik. Kegiatan pengolahan tanah dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama pengolahan tanah pertama atau pembajakan. Di dalam pengolahan tanah pertama ini, kedalaman potongan dan perbalikan tanah umumnya itu antara 15 sampai 20 cm. Kemudian pengolahan tanah kedua atau penggaruan. Nah, pada pengolahan tanah kedua ini bertujuan untuk menghancurkan bongkah tanah dari hasil pengolahan tanah pertama dari yang lebih besar menjadi lebih kecil. Untuk kebutuhan lahan pada praktikum kita kali ini yaitu 1,5 meter dikali 2,5 meter dikali 51 sama dengan 153 meter persegi. Langkah ketiga yaitu persiapan persemaian. Umumnya benih selada disemai dahulu. Penanaman langsung dapat saja dilakukan, namun lebih baik jika disemaikan dahulu. Penyemaian dapat dilakukan di dalam kotak maupun lahan. Bila dilakukan di lahan, langkah pertama yaitu tanah diolah hingga gembur. Yang kedua itu tambahkan pasir dan juga pupuk kandang. Yang ketiga itu taburkan bibit secara merata. Yang keempat itu tutupi dengan lapisan tanah berlapis-lapis. Setelah umur sekitar 3 minggu, bibit siap dipindahkan ke lahan. Untuk 1 hektar lahan dibutuhkan sekitar 250 gram benih. Yang keempat itu ialah proses penanaman. Penanaman dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik. Adapun syarat bibit yang baik untuk dipindahkan ke lapangan yaitu yang pertama, umur bibit sekitar 15 sampai 21 hari. Yang kedua itu bibit terlihat segar dan juga terlihat sehat. Yang ketiga itu tidak terlihat adanya gejala serangan hama dan juga penyakit yang menyerang tanaman. Adapun jarak tanam yang ideal untuk tanaman selada yaitu 20 cm dikali 25 cm dengan jumlah populasi per hektar sebanyak 200.000 tanaman. Langkah kelima yaitu pembuatan naungan. Pembuatan naungan ini dilakukan untuk menghindari percikan air hujan secara langsung pada tanaman yang dapat menyebabkan tanaman tersebut menjadi rusak ataupun stres. Selain itu dapat juga menjadi penyebab terjadinya serangan penyakit pada tanaman. Pembuatan naungan ini dilakukan dengan cara memasang tiang naungan dari belahan bambu secara melingkar sebesar 180 derajat. Kemudian ditutup dengan plastik putih transparan. Naungan ini ditutup pada malam hari dan kondisi hujan, sedangkan pagi hari apabila cerah, naungan dibuka seperti biasanya. Yang keenam ada pemeliharaan. Nah, pada pemeliharaan ini terdapat yang pertama penyiangan. Penyiangan ini dilakukan setelah tanaman berumur 14 hari setelah tanam. Pada penyiangan ini juga berfungsi untuk menekan serangan hama dan penyakit. Yang kedua ada pengairan. Kebutuhan air mutlak dipenuhi pada awal penanaman. Saat penyiangan pertama pada umur 2 minggu dan ketika tanaman berumur 1 bulan. Kemudian ada pemupukan. Nah, pemupukan dilakukan untuk memberikan atau menyiapkan unsur hara di dalam tanah sehingga dapat diserap oleh akar tanaman. Nah, untuk jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk daun atau bivolan. Selanjutnya, pada proses penanaman tanaman selada ini ada tahap pengendalian hama dan penyakit tanaman. Nah, hama dan penyakit tanaman ini sangatlah berpengaruh besar pada tanaman selada. Hama utama pada tanaman selada itu seperti kutu daun. Tanaman selada sering menjadi sasaran kutu daun. Akibat dari serangan hama ini, daun
disemprotkan dengan dosis 2 cc per liter air. Nah, yang kedua itu ada thrips. Thrips itu merupakan hama yang cukup merisaukan para petani selada, karena ciri serangan thrips ini adalah awal-awal mula itu daun menguning, mengering, dan akhirnya tanaman menjadi mati. Hama ini dapat dikendalikan dengan insektisida seperti Confidor, Ardor, Demolis, dan dengan dosis 2 cc per liter air. Nah, selanjutnya itu ada penyakit utama tanaman selada. Penyakit utama tanaman selada ini seperti busuk hitam. Penyebabnya itu dari Xanthomonas capestris, yaitu gejala mulanya itu terjadi pada tepi daun selada yang muncul berwarna kuning atau pucat, kemudian meluas ke bagian tengah. Nah, pada daerah tulang-tulang daun gejala berubah menjadi coklat tua atau hitam. Dan tindakan yang dilakukan dalam pengendalian penyakit tanaman ini itu menanam varietas yang tahan dan benih yang sehat. Nah, tahap selanjutnya adalah penanaman tanaman selada ini adalah panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen ini berdampingan. Nah, pada saat panen, selada itu dapat dipanen pada umur 45 hari setelah tanam, atau mungkin bisa saja kurang dari umur tersebut karena tanaman sudah layak konsumsi, jadi bisa panen lebih cepat. Cara panen selada pun dengan mudah, yaitu dengan cara memotong bagian tanaman di atas permukaan tanah, atau bisa juga dengan cara mencabut semua bagian termasuk pada akar. Nah, ini yang pasca panen. Setelah panen ada pasca panen. Nah, setelah dipanen kemudian akar itu dicuci, daun-daun yang rusak itu dibuang, dan selada dikelompokkan berdasarkan ukuran, grade, atau kelasnya. Dan selada ini termasuk sayuran yang harus segera dipasarkan karena dia enggak tahan panas dan penguapan. Sekian dari penjelasan